Ini udah bisa mulai nih? 7 menit lagi. Hah, masih 3 menit. 3 menit lagi. 3 menit, sorry. Makan dulu lo. Res, udah jam 19 ya? Bisa kita mulai? Yes. Bisa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Terima kasih banyak teman-teman masih menyempatkan diri hadir nih. Mungkin sebagian besar sudah work from home ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Om Marbun, sehat Marbun? Oke. Rafli, apa kabar? Mas Tata, aku lihat ada Yayan, Arif. Oke. Malam ini kita akan membahas tentang ini topik yang terima kasih sebelumnya kepada Mas Reza, Kang Reza ini yang sudah menggagas acara ini, ITB 93 Talk. Topiknya adalah tentang sebenarnya awalnya adalah bagaimana entrepreneurship dalam era disruption. Itu awal rencananya. Tapi kemudian bergeser nih setelah ada dampak COVID dan sebagainya, kita bergeser ke bagaimana dampak COVID ini terhadap digital ekonomi lah. Semacam itu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan narasumber kita malam ini. Ini kembaran saya juga, Italo. Halo Italo. Ciao. Ya udah jauh-jauh dari Italia ya, enggak ya? Oke. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sedikit sih, Italo, ini kalau revolusi industri digital ini sebenarnya kalau dari sisi saya dari Bank Indonesia itu ngerasa sebenarnya topik ini adalah yang masih hangat banget karena kita ngelihat bahwa sebenarnya revolusi digital itu bisa mempengaruhi banyak hal di sendi kehidupan kita dan juga bisa merubah pola interaksi individu, sosial, dan juga dunia keuangan sebenarnya. Kalau dari sisi keuangan, pastinya ini akan mendorong fenomena granularity dan modularity nih, yang dulunya mungkin perbankan itu modelnya adalah brick and mortar, harus ada kantor cabang, waktu bukaan terbatas. Sekarang udah ditransformasi dan juga modularity. Jadi data-data itu bisa menjadi aset yang bernilai dan juga peran-peran non-bank nih di dunia keuangan ini dikenal dengan fintech, kemudian juga big tech. Nah, ini tentunya akan merubah tatanan kehidupan kita semua dan tentunya nanti kita pengen dengar nih dari Italo gimana sebenarnya mengapa awal mulanya masuk ke dunia ini, ke dunia digital ekonomi, kemudian gimana sih ngelihat potensi Indonesia dan juga mungkin melihat dari perkembangan di dunia luar, maksudnya di luar negeri dampaknya dan juga bagaimana nanti kita bisa maju ke arah sana. Dan nanti di sesi kedua kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih dampak COVID terhadap ekonomi digital juga. Karena aku ngelihat ini sebenarnya kayak bisa leapfrogging apa yang seharusnya terjadi di 10 tahun ke depan ini sekarang sudah happening sekarang. Di mana kita nggak harus muncul di kantor, kita semua bisa kerjakan semua dari rumah, online. Kemudian juga mungkin dunia online terus bergerak cepat sekali, e-commerce, kemudian juga kita sangat terbantu banget dengan yang Gojek, GoSend, dan sebagainya. Oke, mungkin nggak berpanjang kata, aku kasih kesempatan Italo nih untuk sharing tentang view-nya sendiri tentang digital economy dulu di luar maupun di Indonesia. Terus bagaimana bisnis lo sekarang kalau nggak salah di founding partnernya untuk Adscom ya? Impact tuh, sorry. Ya, Adscom masih lah. Ya. Oke. Iya, boleh dong diceritain ya sedikit ya. Ya mungkin actually I have a deck yang gue udah prepare. Mungkin gue bisa sharing about gue coba share screen ya tentang ya ini like generic deck what is actually what is tech startup lah gitu sebenarnya. Bisa kelihatan decknya?
Bisa, bisa, bisa. Oke. Sebenarnya ya ini sebenarnya untuk nyamain persepsi orang-orang mengenai tech startup gitu kan. Jadi biasanya gue pakai deck ini gitu kan. Ya mungkin pengalaman gue kenapa bisa nyasar ke sini tahun 98 begitu lulus kuliah, gue tidak sengaja ketemu seseorang kenal dari temen doing internet business. Waktu itu dia dari US balik ke Indonesia, and then tahun 98 dia lagi doing several e-commerce development. So di situ gua masuk dunianya e-commerce itu actually when Google baru launching Alibaba, Detik, Kaskus gitu kan. Amazon tahun 94, jadi lagi hotnya gitu kan. Dan ya gue mungkin terekspos karena kakak gue elektro, jadi he's into this kind of computer science, terus ya gue dari sisi teknik industri ngeliatnya more into business, dan ya I started that. Dan ya sampai sekarang kayaknya udah tanggung ya, udah 22 tahun di dunia ini. So I know most of the player dari zero gitu kan, karena dunianya emang kecil sih dulu ya, sekarang udah jadi tambah gede. So akhirnya ya gue menikmatin tahun 98, tahun 2000 itu ada namanya .com crash, di mana many people closing down. Jadi tahun 98 2000 tuh ada juga founder loh, ada this founder of company yang kayak sekarang ada Nadim, ada William gitu, ada juga. Cuman tahun 2000 crash, tahun 2000 pada pindah pada bisnis coal mining, seingat gue. Ada beberapa yang pindah coal mining, terus nggak balik lagi, dan sekarang setelah coal mining crash, dia balik lagi, muncul lagi 2018 gitu kan, baru masuk lagi karena 2018 lagi pick up the industry sendiri. Terus salah satu tonggak sejarah yang menarik di Tokopedia itu adalah waktu, ini sebenarnya salah datanya, 2016 Tokopedia dapat 100 million investment by SoftBank. Itu ada satu perusahaan lokal dapat investment $100 juta, itu adalah approval by the market bahwa Indonesia is going to be gue bisa bilang itu tonggak sejarah, karena pertama kali sebuah perusahaan diinvest dalam order ratusan juta oleh perusahaan untuk venture capital asing. Jadi 2016, November 2016 adalah puncaknya sebenarnya. Ya, along the way, I work with several other companies, startup, fundraising. Sekarang di Impact tuh lebih banyak supporting founders, companies, governments to do untuk mereka evolve di dalam internet ekonomi lah, intinya seperti itu. Nah, yang gue lihat sebenarnya basic dari semua itu adalah perubahan dari consumer atau citizen gitu kan. Di mana citizen itu ada konsep namanya the zero moment of truth. Jadi ada orang kalau melihat sebuah informasi terstimulus, dia datang ke toko, terus dia gitu dia experience the product gitu kan. Kalau sekarang because of the zero moment truth ada satu titik baru, which is where internet giving the first information. Jadi kalau dulu contohnya simpel lah, kalau kita mau beli mobil, kita datang tuh ke dealer mobil, terus kita lihat mobilnya, kita test drive. Tapi sekarang beda. Kita datang ke YouTube, kita pelajarin tentang mobilnya, kita nonton so many YouTube video tentang mobilnya, kita nonton Follow Fitria Eri gitu, ngelihat reviewnya, terus kita baca juga speknya. Jadi begitu kita ke dealer mobil, kita kadang informasi tentang mobil kita udah tahu kita mau beli apa, dan kita kadang informasi lebih dalam dibanding si salesnya sendiri gitu. Jadi kita cuma datang ke sana untuk test drive gitu kan. Jadi because of internet actually change everything, dan ini because of the consumer. Jadi berubah ini karena konsumernya berubah. Sama di hal-hal lain, because of internet, informasi itu datang lebih dulu sehingga orang udah tahu lebih dulu apa yang mau mereka beli. Bukan hanya mereka beli, actually they doing everything in internet already. Especially sekarang in COVID era, nggak ada lagi maksudnya karena lockdown, kita nggak bisa lagi ke toko gitu kan. Jadi everything had to be happening online gitu kan. Dan setiap vertical atau industri itu beda-beda efeknya gitu. Kayak contohnya industri yang paling impact paling besar di internet ekonomi itu adalah industri travel sama finance gitu kan. Karena
Kalau travel gitu kita bisa semua belinya online, nggak ada physical. Kita beli tiket online, beli voucher hotel online gitu kan. Kita udah nggak perlu lagi ke travel agent gitu kan. Dan informasinya terjadi di situ, transaksi terjadi di situ gitu kan. Sama di industri finance, kalau beli transaksi semua can be do it everything online. Ada beberapa industri ya terus-terusnya health and beauty tetap orang pengen datang experience the product, tapi actually they already using the internet to understand what kind of product they want. So yang sebenarnya yang berubah itu adalah the citizen plus the internet itself. Jadi change behavior gitu kan. Ini yang terjadi. Ini yang nggak bisa kita rubah gitu kan. Banyak banget perusahaan yang ngerasa, oh kita belum perlu pindah. Terus banyak yang nanya, kayak waktu itu gue pernah ingat gue lagi seminar ada seorang ibu dia punya peternakan ayam. Terus dia tanya, Pak Italo, kapan kira-kira saya harus transfer ke digital? Kalau ibu percaya, one day beli ayam itu via e-commerce, and then you have to transfer. Kalau if you don't believe in it, if you don't see the future is going there, susah gitu. Tapi you have to believe it, which is happen. Jujur di COVID era kayak it's a shock bahwa everything need to be doing it online karena nggak bisa offline. Jadi kita udah online groceries, everything happen in online gitu. Even supermarket kayak Ranch Market aja buka WhatsApp untuk orang beli online gitu kan. Jadi everything change because the consumer. Jadi nggak bisa merubah the consumer. Consumer is actually berubah dan kita harus berubah. Jadi itu yang sebenarnya juga government juga harus mengetahui perubahan ini. Dan sebenarnya kalau kita ngomong internet itu kan ngomongnya IT kan. Jadi kalau IT itu kan is about information technology. Jadi sebenarnya semua itu yang berubah itu cara information flow-nya yang berubah. Jadi information yang berubah. Dan what kind of information flow yang berubah? Ini gua coba kasih contoh ya. Tahun 2010, gue sebenarnya dari dulu itu karena gue besar di Bandung, gue nggak pernah betah sama trafficnya Jakarta. Jadi gue sering banget naik ojek. 2010 gue punya langganan ojek si Hari namanya. Dan dia tuh punya pangkalan di depan kantor gue tuh di Kemang gitu kan. Dan dulu masih suka SMS-an sama dia. Har, lagi di mana? Depan kantor. Oke, jemput gue dong gitu kan. Senayan City, berapa Har? 70.000. Ya udah gue bayar 70.000. Sampai Senayan City gue mau balik. Har, lagi mana? Aduh, lagi ngirim dokumen nih. Kemana gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Nah sebenarnya flow itu terjadi kayak itu. Kadang gue jalan ke pangkalan ojek, wah si Hari nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah gue kembali ke rumah gue atau ke kantor gue. Tapi kalau ada, gue negosiasi harga, Har 70, gue 50 lah, enggak bos 75 lah gitu. Jadi gue negosiasi harga. Gue nggak tahu kemahalan atau kemurahan gitu. So, tapi dengan IT atau information flow yang terjadi, gue buka app ride sharing, gue masukin destinasinya, gue langsung tahu harganya berapa ke destinasi itu, kapan dijemputnya, karena gue tahu lokasinya si Gojeknya lagi di mana, dan dapat rating dari si supir ojek itu. So actually yang terjadi adalah disruptive flow of information. Sama kayak Tokopedia, kalau biasanya gue jalan ke Mangga 2, gue browsing Mangga 2 gitu kan, naik lantai berapa, ngeliat barang gitu, sekarang adalah gue browsing di Tokopedia. So informasinya di situ jelas. Dan di Tokopedia, yang menarik ada namanya rating. Di mana gue toko ini ratingnya gitu. Oh toko ini rating, gue beli yang toko ratingnya lebih bagus dibanding yang lain. So actually at the end it's all about information flow yang terjadi di internet ekonomi. Jadi menurut gue banyak misconception dari orang teknologi startup atau internet oh itu teknologi. Teknologi is just an enabler. Jangan fokus di teknologi dulu. Banyak banget corporate yang buying all this super expensive solution, tapi they don't know the flow of information itu mau ngapain gitu kan. Jadi itu misconception. Jadi itu yang sebenarnya bahwa teknologi itu hanya enabler doang gitu kan. So at the end buat melakukan sebuah efisiensi gitu, as simple as that. So where is the innovation? Jadi sebenarnya yang terjadi adalah proses ada sebuah existing proses atau model, kayak contohnya Gojek dengan pangkalannya.
di versus sebuah inovasi atau disruptif dari tadi gitu kan. Kalau kalian aware, awal-awal Gojek launching itu mereka banyak sekali di demo sama tukang Gojek pangkalan. Tapi sekarang is no longer karena konsumer ngerasa lebih efisien dan supir Gojek juga ngerasa lebih efisien gitu kan. Jadi efisiensi yang diterapkan. Dan juga gue ngelihat juga banyak di corporation misalnya online travel agent versus airlines gitu kan. Online travel agent itu bisa kontrol salesnya dari airlines karena mereka punya sales online, which is e-commerce, jauh lebih efisien. Ada satu airlines, gua ngobrol di 2012, tenang lo, kita cuma salesnya cuma 10% dari si OTA itu gitu. Gua ketemu 6 tahun setelah itu, sales dari si airlines itu 70% datang dari satu online travel agent. Ya udah, hidup dia udah ditaker lah. Sebenarnya ini sama kayak Agoda di Bali gitu kan. Semua hotel di Bali itu sudah dikontrol harganya sama Agoda. Karena Agoda yang kontrol, oke, gue ngarim traffic kemana, yang ngasih margin lebih baik itu akan gue travel. Karena hotel-hotel agak telat untuk transform ke situ. Sama juga ride hailing sama taksi. Di dunia media juga sama. Sosial media versus media. Kayaknya sekarang orang nggak baca Kompas lagi. Orang bacanya Facebook. Jadi iklannya orang at the end media kan dapat duit dari media, dari iklan. Nah, kalau iklan yang dibacanya orang baca beritanya dari Facebook, dia ngeliat iklannya di Facebook. Tidak ngeliat iklan di Kompas, sehingga iklan di Kompas mungkin exposure-nya lebih dikit gitu kan. So, jadi kalau kita ngomongin disruptive tadi, jadi gue bisa bilang innovation in creating new information flow and business model using the technology. Jadi at the end is all about information flow and business model. Teknologi adalah yes, we need teknologi untuk melakukan hal itu, tapi approach-nya harus datang dari what kind of information flow yang kita mau bangun dan what kind of business model yang kita mau bangun. Nah, kalau kita udah ngomongin disruptive model, itu mindset-nya gini. The concept of disruptive model itu adalah lu harus karena konsumernya berubah, so you need to keep up with the consumer itself gitu kan. Jadi kayak contohnya taksi ini harus mulai ngebuat aplikasi yang sebagus aplikasinya ride hailing karena orang-orang sudah sangat nyaman pakai ride hailing. Dia nggak bisa lagi, dia nggak tertarik nggak nyaman lagi stop taksi di pinggir jalan atau telepon ke call center gitu kan. Jadi beberapa karakter dari disruptive itu ada istilahnya growth hacking mindset. Jadi harus gimana nge-hack sebuah sistem. Terus juga prosesnya harus sangat agile, harus sangat adaptif gitu kan. Semua tech startup itu coba trial and error untuk nemuin satu titik titik paling efisien untuk growth hacking ini. Terus growth funding, jadi dia dapat juga investor yang support untuk fundingnya. Sama ya tentunya harus tech driven untuk bisa berkembang. Ya kalau tadi gue udah bilang growth hacking mindset ini salah satu yang paling penting. Jadi kalau gue perhatiin semua founder startup itu semi ya lu lihatlah si Elon Musk, Steve Jobs, all like crazy people karena mau nggak mau dia buat something yang nobody think about it. Kayak Nadim keluar idenya Gojek gitu. Dan I feel as a entrepreneur di tech startup juga ngerasa orang-orang dari spouse lu, anak lu, temen lu, your best friend, your parent, everybody will doubt. Wah nggak mungkin nih bisa jalan. Nggak mungkin. Jadi emang harus punya mindset yang sangat strong gitu kan. Dan tadi, agile tadi. Ini kalau lihat, ini adalah Gojek, itu launching 2011, tapi mulai picking up 2014 sampai 15. Jadi dari 2011 sekitar 5 tahun mereka nggak ada, ya belum terkenal lah. Nah itu mulai terkenal. Jadi harus iterate. Karena dulu awal pertama Gojek launching itu pakai call center. Jadi ini yang disebut agile and iterate, terus berubah gitu kan. Karena kita harus predict what is the best for the consumer. Nah terus ini yang menarik, tahun lalu ada satu eventnya East Ventures Anniversary 10 tahun. East Ventures is really one of the most active venture capital dia itu invest di banyak startup, Tokopedia, Traveloka. So ini adalah, jadi di anniversary itu si Wilson, the managing partner, buka deck-nya
si William waktu 2010. Jadi bayangin, bulan Januari 2010, user dia 4.500 user. Akhir tahun 2010, projection 25.000 user. Sekarang usernya Tokopedia, sorry, gue kelewat nih decknya, sorry. 90 juta. Bayangin dari 2010 ke 2020, dari 25.000 per bulan ke 90 juta gitu kan. So that's how kalau disebut growth mindset-nya seperti itu gitu kan. So ini juga lebih ke growth funding. Ini stage-nya dari kalau orang invest awal itu namanya angel round, terus seed round, series A, B, C, D sampai IPO gitu kan. Unicorn kalau valuation di atas 1 billion, decacorn kalau valuation-nya di atas 10 billion gitu kan. By the way, unicorn atau decacorn adalah istilah media. Tidak semua company harus unicorn, harus decacorn. Belum tentu goal dari perusahaan itu cocok sama unicorn atau decacorn. Ya, jadi ini juga yang dilakukan, ini datanya si Amazon gitu. Amazon start dari 94, that's the yang orange itu adalah net income dia gitu kan. Dia baru mulai profitable 2008 gitu kan. Dan yaitu dari 2008 ke 2019 dia baru profitable. So, impact to the economy. Ini adalah data dari research-nya Bain bahwa tahun 2015 ke 2019 dari 92 billion US ke 152 billion. Dan ini juga data untuk internet ekonomi di Southeast Asia bahwa Indonesia by 2025 akan punya 133 billion US dollar of value compared to other market. Kita like triple compared to Thailand ya. Jadi kita potensinya sangat besar. Terus ini juga kalau ngomongin Indonesia antara e-commerce, online travel, online media sama ride hailing. E-commerce ini di dalamnya termasuk food delivery. Dari e-commerce dan food delivery akan jadi besar. So yang menarik juga bahwa Tokopedia sudah contribute 1.5% dari GDP di Indonesia. 96% penjual Tokopedia merupakan pedagang baru. Jadi ini yang sebenarnya menarik juga. Jadi gue dari awal kenal William atau ngobrol sama William di Starbucks di Grand Indonesia 2010 gitu kan. Lo lihat gue buat di Tokopedia, apaan tuh ya gitu. Oh, but when I met him the first time 2010, gue udah ngerasanya anak inspiring banget gitu, padahal masih muda gitu kan. Tiap tahun ngobrol akhirnya jadi gede gitu kan. Dan dia selalu bilang selalu orang baru. Jadi bukan orang lama, bisnis lama bukan di Tokopedia, selalu orang baru gitu kan. So, ini yang akan terjadi juga di COVID era. Gue bisa bilang akan banyak perusahaan di layoff dan the best thing orang-orang di left itu adalah start his own business online. Karena menurut gue this is the best thing. You don't need to go to you can do it everything from home ya. Dan ini datanya Tokopedia, jadi dari 90 juta, 5 juta adalah penjual ya. Dan ini adalah impact-nya seperti ini. Dan mungkin ini final slide dari gua sih. Jadi untuk semuanya. As a reminder, waktu 2009 itu kita nggak pernah mimpi nih. Karena Gojek itu 2011 launching di start company gua. 2009 itu kita nggak pernah mimpi, even mimpi loh ya. Ada satu perusahaan bisa membuat hidup kita sangat tergantung untuk beli makan, untuk pergi ke kantor, atau untuk belanja. Itu nggak ada 2009. Nggak ya ada mimpi. Tiba-tiba 11 tahun setelahnya, 2020, perusahaan ini udah segitu sangat-sangat merubah hidup kita. Before COVID lah ya. Even before COVID. Cara kita traveling, cara kita beli makan gitu kan. Dan 2030 gue sendiri nggak tahu Indonesia itu mau kayak apa. Indonesia akan jadi super interesting market dengan speed yang dia punya gitu kan. Jadi remindernya kalau companies atau individu gitu tidak berusaha mentransform dirinya into digital, I think
will be extinct atau punah gitu, kayak Charles Darwin gitu kan. Gitu. Dimana menurut gua dan COVID ini actually kan sebelumnya banyak orang ngomong digital transformation. Nah, COVID is the one that really change everything. Digital transformation started from now, bukan detik ini juga. Every companies harus, karena mau nggak bisa datang, orang kita nggak bisa beli offline lagi. Everything happen in online gitu kan. Jadi this COVID benar-benar is shock for everybody, dan this is the time to do the digital transformation menurut gua. Sayangnya ini sebuah musibah yang sangat menyedihkan, banyak korban jiwa, tapi shows that this is ini gua ngelihat banyak banget perusahaan yang panik, nggak siap untuk doing the digital. So the past 1 week everything like siap-siap digital and build everything in digital gitu kan. Tapi ini yang terjadi. Mungkin dari gua seperti itu, Mirza. Ya. Mirza masih mute kayaknya. Kalau gua ngomong gua mute biar nggak ribut ya. Oke, thank you Italo buat pemaparannya yang sangat inspiring banget. Tadi beberapa hints yang saya tangkap memang teknologi adalah enabler, hanya enabler. Yang penting pertama adalah untuk memulai kalau bisnis online pastinya adalah bisnis modelnya. Kemudian saya lihat sih sebenarnya peluang dan kebutuhan. Sebenarnya ide dasar bisnis model itu kan sebenarnya ada kebutuhan. Misalnya Gojek awalnya kenapa maksudnya sharing ekonomi berkembang, pasti ada kebutuhan kemacetan, kemudian juga kebutuhan untuk membeli sesuatu dengan cepat. Itu saya lihat hintnya seperti itu. Kemudian boleh nggak Italo sharing juga mengenai dampak COVID ini ke beberapa negara? Mungkin kan bisnisnya Italo juga ada di beberapa negara nih, Amerika, India, dan juga saya nggak tahu di Itali. Sebenarnya kan ada perbedaan. Kalau di Indonesia ini kan pasti sebenarnya yang tadi dibilang interesting market, dia memiliki milenial yang cukup besar, hampir 60%, kemudian juga sebenarnya juga bisnis UMKM-nya juga dan inklusi keuangannya juga sangat terbatas, akses ke pasar dan juga akses keuangan itu masih mungkin baru 49-50%. Itu sebenarnya kan suatu model yang sangat besar untuk bisnis online ini berkembang dan juga kondisi COVID tadi. Boleh nggak sedikit cerita sebelum nanti masuk ke sesi pertanyaan dari teman-teman tentang perbandingan dengan negara-negara lain yang dalam kondisi yang sama sekarang? Res, Italo-nya boleh di-unmute nggak, Res? Okay. So, kalau kita ngomongin, yes, I started 2013 Ascom, my partner based in Silicon Valley. Terus 2013 gue lumayan aktif ke Silicon Valley beberapa kali. Jujur, gue nggak terlalu inspired dengan Silicon Valley karena Silicon Valley sama US market, Indonesian market actually totally different. Tahun 2015 gue mulai pindah kiblatnya ke Cina, gue heavily traveling di Cina, dan situ gue menemukan bahwa yes, China market jauh lebih mirip sama Indonesia ya. Jadi gue sejak itu gue kind of hampir nggak pernah ke Silicon Valley lagi, jadi lebih sering ke China karena market Indonesia sama China sama lah. I mean, we are Android market, typical usernya juga sama segala macam. Jadi China sama Indonesia lebih mirip. Ya India juga lebih mirip. Dan China mungkin secara teknologi dia cukup advance karena dia supaya lumayan close. I mean, Google sama Facebook nggak bisa launching di sana gitu kan, dia protect negaranya, diprotect banget. Dan salah satu challenge China, they don't speak English, so actually informasi tentang teknologinya semua in Chinese. Jadi susah banget belajar dari China. Lebih mudah belajar dari US yang everything in English, banyak media di Inggris. Nah, kalau efek COVID secara global, karena nyokap gua, adik gua ada di Italia, kakak gua ada di Spain, jadi dari mereka sudah di lockdown, udah dari 1,5 bulan atau setengah bulan lalu gitu kan. Dan gue ngerasa mereka benar-benar gak siap karena
gue ngerasa Indonesia jauh lebih siap karena kita sudah ada namanya Gojek, udah ada namanya Grab gitu kan. Di mana Gojek sama Grab itu bukan hanya food delivery. Kalau di sana ada Uber Eats gitu ya. Tapi we are more than that. We can go send, we can go shop. Literally we can shop anything di dalam Gojek gitu. Ada Halodoc segala macam. Jadi sebenarnya gue ngerasa juga kalau Indonesia di lockdown, we are more ready than Italy di lockdown. Karena kalau gua ngelihat di sana, ya akhirnya orang tetap harus belanja ke supermarket, harus beli makannya, ya harus belat makan segala macam. Jadi itu efek yang sangat berbeda. Dan ya itu mungkin gua ngerasa Indonesia itu kadang leaping teknologinya. Jadi apa ya? Kita tuh quite advanced gitu. Sangat ironis gitu kan, yang dimana terkesan Italy is first world, Indonesia third world country, tapi kalau gue lihat Indonesia somehow lebih siap menghadapi this kind of e-commerce gitu kan. Kayak contohnya, waktu 2000, kalau nggak salah 2018, jadi si Tokopedia pertama kali itu kerjasama sama Gojek, di mana kalau beli aja Tokopedia dikirim sama Gojek itu 2 jam nyampe gitu kan. Gue ingat waktu itu nganterin bokap gue ke City Trans di mana di Fatmawati, dia mau pulang ke Bandung, terus bokap gitu, aduh kepengin punya speaker Bluetooth ya. Terus begitu dia habis ngedrop, terus gue langsung buka Tokopedia, gue beli speaker Bluetooth, langsung 2 jam, begitu nyokap gue nyampe di rumah, 3 jam, 4 jam sebelumnya speaker Bluetooth udah ada di rumah gitu kan. So, even in US, Amazon Prime itu nggak segitunya. Ini 2018 ya, gue nggak tahu sekarang gitu. Jadi nggak ada namanya yang bisa ngirim barang into hours gitu. So, dan gue selalu ngasih case study sini waktu present ke luar negeri dan mereka amazed, wow, this is Indonesia gitu. Jadi sebenarnya somehow we are quite advanced ya, dan we are quite ready untuk menghadapi COVID ini. Kita by the way, gue lagi stranded di Singapura sekarang, dan gue ngerasa di Indonesia untuk online grocery udah banyak banget. Ada Happy Fresh, ada ada Happy Fresh, Sayur Box, Tani Hub, Rego Pantes, Tukang Sayur, Lemonilo, Antarkan, Seroya Mart. Itu ada 8 yang gue kenal, yang gue gak kenal. Jadi itu 8 online, ada Beli Mart juga. Beli Mart konsepnya sangat-sangat bagus menurut gua, beda banget dari bisnis model. Jadi sebenarnya kalau Beli Mart itu lo bisa beli barang di kayak experience kayak Happy Fresh gitu. Cuman dia actually jualan toko-toko kelontong yang dia kerjasamain. Jadi dikirim dari multiple toko kelontong. Kalau Happy Fresh kan lo ke satu toko misalnya Rangemart gitu. Kalau itu. Jadi menurut gua somehow we are more ready in this economy. Ya kalau ngomongin dengan adanya e-money, e-wallet license, everything also evolve ya. So I think we just need to infrastrukturnya kayak internet backbone-nya diperbaikin dan diratain di semua kota di Indonesia. And I think Pak Rudiantara juga udah invest in satellite. I hope we are going towards something very good lah. Kira-kira gitu. Okay. Thanks Italo. Ini ada pertanyaan juga tadi dari diskusi kita. Sebenarnya dengan kondisi COVID ini ada peluang juga untuk yang small medium enterprise, usaha-usaha kecil itu sebenarnya untuk lebih kelihatan, lebih bisa booming lah. Maksudnya tapi sebenarnya mungkin kadang-kadang saya ngerasa mereka hanya perlu akses untuk gimana bisa memulai masuk ke online, atau apakah dari sisi pembiayaan. Maksudnya sebenarnya kan dengan kondisi lockdown ini UMKM bisa lebih happening di tanah sendiri lah, istilahnya seperti itu. Menurut Italo gimana? Menurut gue sebenarnya jadi istilahnya apa ya, fair battlefield lah. Jadi sekarang nggak bisa lu kalau kan kayak contohnya mall, nggak semua company mampu bayar sewa di mall gitu. But now everybody is on Tokopedia, so it's a fair battlefield. Di mana di online tentunya cara consumer
ngelihat itu beda gitu kan. Brand masih penting, yes, tentunya brand masih penting, cuman quality of the product is more important juga, quality sama harga. Jadi yang gua perhatiin juga UKM yang sangat agile di digital itu akan lebih survive. Dan the concept of surviving is the concept of surviving is not you don't need to be the strongest one to survive, but the one who can adapt. Dan biasanya company kecil tuh jauh lebih agile dibanding company gede gitu kan. So so menurut saya sih jadi menarik gitu. Fair battlefield lah kira-kira konsepnya. Ini ada Mas Tata yang juga mau tanya gimana caranya kita bisa mencegah eksploitasi dari digital company, ojol misalnya terhadap driver atau merchant-merchant. Nah, kira-kira gimana lo? Maksudnya apa yang Eksploitasi. Mungkin Mas Tata kalau boleh di-unmute Mas Reza. Hai Italo. Hey Mas. Ya. Salam kenal. Ya, saya udah 4 kali ke rumah kakakmu di Malaga. Waduh. Oh, can I have your number after this? Ya. I need to ya. Kasihan tuh Omar, sorry. Aduh. Ya Mas, apa kabar? Ya, baik. Oke, maksudnya eksploitasi gini. Awal-awalnya kan kayak driver, merchant itu kan dapat fasilitas yang anggap lumayan lah ya dari online ojek online itu kan. Tapi makin kesini kan sebenarnya bonusnya dikurangi. Terus the way mereka mendapatkan order itu lebih ke arah dieksploitasi gitu loh, diiming-imingi bonus seperti itu gitu loh. Itu yang saya maksud cuma eksploitasi. Sama kayaknya tadi sebenarnya ini lebih ke arah seperti yang Italo sampaikan tadi. Gimana caranya Agoda ini ngedrive hotel-hotel di Bali. Pada dasarnya itulah eksploitasi yang saya maksud. Ya, kalau kasusnya Agoda, menurut Gabriel kali itu kan corporation gitu kan. I think hotel-hotel harus lebih sensitif untuk transform dirinya, karena kayak contohnya airlines tadi gitu, mereka ngerasa enggak lah consumer, gue nyantai-nyantai aja gitu. Padahal setelah 6 tahun setelah itu mereka hidupnya tergantung. Jadi menurut gue the one that very consistent is change. Itu yang menurut saya sih sekarang tuntutannya emang lebih gila corporation sekarang, karena mereka harus siap untuk berubah gitu kan. Ya kayak kita ngomongin actually kayak contohnya di COVID era gitu kan. Saya bilang bahwa hey, this is the new normal, okay? We need to accept it, this is the new normal. Kita nggak boleh panik karena ini bukan perang loh. Ini bukan kayak perang dunia kedua yang dimana kita nggak boleh keluar rumah. Ini karena ada virus. This is the new normal gitu kan. The new normal ini people harus adapt, every business harus adapt gitu kan. Dan cara adaptnya contoh gitu kan, maybe we need to stop, jangan rush beli barang-barang ke supermarket. Ngapain sih numpukin beras? Yang kita harus jaga adalah circular economy tetap jalan, di mana kita tetap belanja pakai GoFood, beli makanan di GoFood supaya warteg-warteg itu tetap laku. Dan si supir-supir Gojek itu juga tetap dapat ada kerjaan. Tapi kalau kita start to rush, mikirin belanja banyak-banyak, terus kita masak sendiri gitu kan, itu jadi agak nggak balance. Contoh di Singapura gitu. Di Singapura itu kenapa industri restoran selalu hidup? Karena kalau belanja ke supermarket, masak sendiri itu jauh lebih mahal dibanding beli di restoran. Jadi orang actually ya emang dibuat sama si government-nya circular economy jalan, restoran hidup, orang punya belanja dari sekarang. Jadi memang harus terjadi sebuah proses ya government harus bisa act as that ya. Nah, kalau ngomongin eksploitasi masalah supir Gojek itu emang terjadi karena persaingan usaha antara Gojek sama Grab yang cukup sebenarnya gue juga nggak optimum, karena kayak perang harga gitu kan, kayak Gojek promosi gini, konsumer pindah ke kiri gitu kan, begitu Grab banting, konsumer pindah ke kanan gitu kan. Menurut gue itu something yang nggak balance ya, karena akhirnya duit
duitnya kebakar for price war, dan nggak efisien buat negara juga sih sebenarnya. I think some government need to take control on that case gitu kan. Tapi emang dalam persaingan usaha akan terjadi sebuah eksploitasi di level-level tertentu sih. Oke, mudah-mudahan puas ya Mas Tata penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan juga dari Rafli. Mungkin saya jadi bacakan dulu. Jadi dia bertanya kira-kira pendapat mengenai potensi Indonesia yang besar untuk berkembang lebih baik dari bisnis online. Apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari UMKM dan pemerintah. Sebenarnya tadi relevan dengan yang topik bagaimana untuk memboost up UMKM. Kalau boleh saya respon juga dari saya sebagai dari sisi pemerintah, kita sebenarnya tuh udah banyak banget sih untuk mendorong UMKM. Kayak misalnya kami di Bank Indonesia juga ada UMKM binaan, kemudian juga kita juga dorong mereka untuk kayak UMKM go digital sampai go internasional. Ada tahapan-tahapannya, bagaimana ngajarin mereka gimana cara untuk dari teknik fotografi, dari teknik bisa marketing, kemudian sampai nanti mereka sebenarnya bisa mungkin yang penawaran yang mereka dapatkan itu kebanyakan adalah fintech yang semacam pinjol gitu yang mereka dapat di SMS, dan itu sebenarnya mungkin menjerat mereka dari sisi bunga yang tinggi. Sebenarnya justru fintech-fintech yang berizin yang ada sekitar mungkin yang terdaftar di OJK itu kan 160-an, yang berizin mungkin belasan lah. Itu sebenarnya yang lebih aman menurut saya ya, tapi itu kan tergantung bagaimana mereka mengelola. Jadi kita juga semacam mengajarkan juga UMKM bagaimana cara mereka bikin pengeluarannya, mencatat pengeluaran, karena selama ini mereka tuh banyak yang pasti nyatet di sesuka-sukanya aja, kadang termix antara bisnis dengan personal spending mereka, jadi mereka kayaknya harus pelan-pelan juga. Jadi sebenarnya banyak sudah usaha didorong ke sana, cuma kadang-kadang UMKM saya lihat juga mereka tuh lebih nyaman menjadi UMKM karena banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah juga untuk kayak misalnya ya berarti kalau busana, jadi kayak dibuatkan bazar, kemudian maksudnya diundang datang ke suatu tempat, disiapkan akomodasi, transportasi semacam. Jadi kayak mereka sebenarnya nyaman dengan UMKM dan nggak mau semakin besar itu mereka malah nggak mau, ya kayak gitu-gitulah. Tapi mungkin Italo ada tambahan info kalau yang ngelihat di praktek di pasarnya itu gimana tentang UMKM itu susah nggak untuk didorong masuk ke digital dan atau internasional malah? Ya sebenarnya kalau ngomongin UMKM seperti yang gue lihat di Tokopedia, lebih banyak itu the new orang yang pertama kali usaha itu di digital gitu. Jadi yang susah itu UMKM lama pindah ke digital itu jauh lebih susah. Yang lebih banyak sebenarnya orang buat bisnis langsung di digital. Jadi itu datangnya dari biasanya ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga itu punya idle capacity. Apalagi di Indonesia kan kalau misalnya suaminya kerja, si istrinya jagain anak di rumah, dia punya idle capacity. Dulu, zaman dulu before the e-commerce era, masih internet era, pada Facebook-an tuh ngegosip di Facebook gitu kan. Tapi sejak ada internet era, Facebook itu nggak dipakai untuk gosip, tapi dipakai untuk jualan gitu kan. Itu actually terjadi, dan ada satu startup namanya Bolu, belajar online juga, di mana dia jalan ngajarin ibu-ibu untuk jualan online. Dan di situ gua ngeliat itu ibu-ibu gila transaksi online, dan semua adalah pengusaha baru gitu kan. Yang kedua adalah orang-orang yang resign. Jadi banyak yang case kedua, orang pekerja kantoran tapi dia punya bisnis sampingan. Si bisnis sampingan tuh jualan online, sampai si jualan online itu segitu gedenya dia resign. Terus dia akhirnya running the company. Atau gue selalu bilang istilahnya resignpreneur gitu. Orang yang resign jadi entrepreneur. Nah, masalahnya orang-orang itu adalah emang start dari otodidak, belajar tentang internet gitu kan. Nah,
Kalau UKM yang lama pindah ke digital, tergantung at the end, si UKM itu sendiri. Mereka punya business sense nggak bahwa consumer itu berubah di digital? Banyak juga, cuman ya nggak, kadang yang udah nyaman nggak berubah, akhirnya struggling. Kayak contohnya ada satu tukang bakso nih, gue lihat di Cipete tuh, di dekat Aliklas di sudut itu tuh sebelum zamannya Gojek rame banget. Sekarang sepinya minta ampun. Gue nggak ngerti apakah mereka tidak embrace GoFood gitu kan, atau gara-gara itu jadi orang lebih banyak pilihan beli baksonya gitu kan. So ya untuk UKM itu yang udah nyaman di offline untuk pindah ke online itu dia harus lumayan otodidak dan harus lumayan, gue selalu bilang orang yang punya curiosity-nya paling tinggi the one that will adapt. Gue ngelihat di corporation yang sukses adalah yang si foundernya atau ownernya actually iseng buat kayak contohnya Faros foundernya owner Faros itu iseng buat toko di Shopee, dan dia sekarang actually lumayan gede di Shopee karena si ownernya sendiri yang nyobain iseng dan dia jadi gede gitu. Jadi at the end is balik ke karakter dari orangnya masing-masing bahwa berubah atau tidak sih, kira-kira begitu. Oke, Italo ada beberapa pertanyaan yang mirip dari GS, saya nggak tahu ini nama panjangnya GS, Bas, dan juga Aditya. Ini dia terkait dengan concern untuk startup sebagai investment model yang terkesan membakar duit, dan sekarang sudah beberapa yang kesulitan mau tutup, ya, terutama yang kecil-kecil ya. Gimana dampak kondisi COVID sekarang dan juga krisis-krisis yang inilah ketidakpastian global dan sebagainya itu ke investasi startup, kira-kira akan semakin booming nggak? Maksudnya masih ada kans nggak ke depan ada muncul seperti Tokopedia, kayak OVO pun sudah dilepas oleh Lipo karena memang merasa itu sudah terlalu banyak nih bakar duitnya. Ada komen? Ya sebenarnya gini, dunia tech startup itu dunia baru. Namanya dunia baru pasti ada sebuah proses evolusi gitu kan. Jadi kalau kita lihat 2010, 2011 itu muncul startup, 2013 sampai 2015 tuh yang funding gila-gilaan masuk tuh. 2016 jatuh, 2016 jatuh, 17 jatuh, 18 jatuh, 18 nge-balance lagi. Sekarang sebenarnya 2013 sama 15 tuh eranya e-commerce lah, spending e-commerce. 2018 sampai 19 tuh eranya fintech company banyak banget kan, sampai itu kan. Dan menurut gue ya wajar lah, sebuah industri ada learning curve, ada jatuh gitu kan. Jadi karena industrinya kecil pasti akan terjadi seperti itu. Gue setuju bakar duit itu, everybody setuju bahwa bakar duit itu gak ada yang gak bener gitu kan. Dan sekarang eranya kayak contohnya, kalau orang yang dulu pernah funding 2013, dengan sekarang fundraising dengan gaya 2013 di sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi emang sudah banyak berubah gitu kan. Mindset dari, maksudnya investor juga udah belajar, founder juga udah belajar gitu kan. Apa sih yang cocok di Indonesia? Karena Indonesia gitu. Indonesia market yang sangat unik. Kita nggak ada duanya gitu kan. Dan emang strategi funding sekarang harus nggak bisa lagi kayak 2013 so easy to fundraise gitu kan. Sekarang mindset dari investornya berbeda gitu kan. Apalagi berapa bulan lalu one of the biggest investor di dunia, SoftBank, crash gara-gara some problem with WeWork, one of their investment gitu kan. Dan itu juga ngasih, gue bilangnya WeWork earthquake ke beberapa company yang dia invest juga. Jadi emang namanya industri baru pasti kayak naik sepeda gitu, kita harus jatuh dulu. Nggak ada yang namanya langsung tut gitu. Jadi satu hal yang sangat wajar. Ya bahkan sebenarnya di pasar modal juga kayaknya udah disiapin sih kayak platformnya untuk startup ini untuk kayak punya papan development. Cuma rasanya sampai sekarang belum ada yang masuk ke situ karena saya nggak tahu, mungkin juga khawatir animonya mungkin agak susah ya dengan kondisi ya memang mereka belum untung, mereka pasti masih rugi gitu ya. Iya sih.
Kalau kita lihat Amazon ya, Amazon ini gue juga pertanyaan besar sih, gue juga masih bingung lihat Amazon. Amazon itu untung 2008 gitu, dan Amazon itu untungnya karena dia launching AWS, Amazon Cloud gitu kan. Amazon Web Service. Dan Amazon Web Service kan Amazon awalnya starting dari e-commerce buku, terus jadi e-commerce yang ada end-to-end e-commerce. But suddenly he create this AWS gitu kan. Dan AWS is their biggest revenue coming from AWS. Dan I think Jeff Bezos was so lucky to coba AWS. Mungkin kalau AWS nggak ada, they are not profitable yet probably. And actually their second revenue coming is advertising. The third revenue adalah the retail itself gitu kan. Dan emang bisnis itu aneh sih. But it happened. Ada pertanyaan nih dari Lux. Industri consulting model industri ini dalam era e-commerce ke depan seperti apa? Apakah masih prospektif? Kayaknya consulting di e-commerce dalam era e-commerce. Sebenarnya consulting lagi laku lah. Semua orang ngomongnya digital transformation. Jadi sebenarnya everybody need to transfer to digital. Tapi the very basic of transformation adalah is the company berani nggak actually transform gitu kan. Menurut gue satu company yang sangat-sangat berani itu adalah bukan driven by family ya. Itu adalah Astra. Astra itu launching Astra Digital, dia invest juga di Gojek 150 million, terus dia launching Astra Digital. Gue cuma lihat satu company di Indonesia yang really satu corporation besar, public company yang doing this kind of digital transformation heavily gitu kan. Kalau yang lain mungkin masih driven by family business, karena kalau family business kan is all business owner business decision, tapi Astra is actually driven by the management, the corporation. Dan menurut gua sih, I respect Astra doing that gitu kan, is amazing. Hopefully more companies doing that. Dan I think consultant still needed, but at the end konsepnya internet is trial and error, agile, disruption, so itu yang harus diterapin dengan corporation. Mungkin kalau nambahin, gue lihat di dunia juga belum ada corporate yang sukses doing digital. Jadi banyaknya founder driven kayak Amazon, Apple, semua is actually founder driven, bukan corporate driven. Kayak Walmart segala macam belum. So I think kenapa? Karena founder itu jauh lebih agile. Corporate itu pasti tidak se-agile si founder gitu kan. Jadi menurut gua role-nya corporate mungkin lebih harus mencari titik lebih kuat. Menurut gua harusnya di big data, karena corporate kayak Astra, they own a bank, they own a car manufacturer, they own insurance, they own leasing companies, datanya semua ada di situ. So actually, their data play is the most important part menurut saya kalau untuk corporation. Oke, tadi untuk yang pertanyaannya dari Mas Giri, Planologi, Mas Basuki, dan Mas Hendro, kira-kira udah terjawab belum, Mas? Kalau enggak, nanti kita unmute kalau masih ada yang belum memuaskan. Kayaknya sih sambil nunggu respon mereka, aku ada satu pertanyaan nih. Kalau aku dari sisi regulator tuh ngerasa bahwa sebenarnya digital ekonomi pastinya kita butuhkan, apalagi kalau ngelihat perbankan kalau misalnya masih dalam mindset yang masih yang lama, di mana merasa kalau customer pasti akan datang ke mereka. Sementara sekarang mindsetnya udah berubah bahwa justru customer yang harus customer experience justru yang menjadi kunci dalam bisnis keuangan terutama. Jadi kita ngelihat bahwa sebenarnya fintech ini awalnya kayak disrupt, tapi juga sebenarnya lama-lama perbankan juga akan berpikir ini akan menjadi mereka mau nggak mau harus berubah untuk bisa keep up dengan perubahan dan juga dengan fintech. Apakah mereka mau kolaborasi atau mereka juga akan bikin unit usaha terkait fintech dan sebagainya. Cuma aku ngerasa sebenarnya ada satu isu terkait risiko. Mungkin masyarakat di Indonesia banyak yang mulai masuk ke digital ekonomi karena tidak ada pilihan. Bukan ada pilihan, tadi dibilang
mau nggak mau harus pakai jasa Gojek atau mau pakai jasa Topet untuk beli-beli barang online, tapi sebenarnya mereka ada ketakutan tentang masalah trust dan juga kerahasiaan data, karena beberapa kejadian juga yang mungkin kurang mengenakan, dari yang tadi saya bilang, mungkin dari sisi pinjol yang nggak bertanggung jawab mengambil data, atau juga data-data yang ketep di sosial media dan sebagainya. Itu kira-kira gimana dari sisi pelaku di industri ini untuk kayak memitigasi hal tersebut supaya sebenarnya ekosistem ini sebenarnya terbangun dengan baik, apalagi citra Indonesia gitu, supaya bisa tetap terjaga. Ya dari sisi regulator pastinya ada beberapa peraturan-peraturan, tapi sebagai pelaku mungkin punya di asosiasi atau apa, mungkin ada sesuatu seperti itu. Ya, sebenarnya untuk pinjam online, terutama untuk consumer lending ini banyak masalah ya, gitu kan. Sebenarnya emang ya, at the end, we need to solve the leak, the problem. Kayak contohnya gitu, banyak juga kejadian, kan ada banyak fintech peer-to-peer lending gitu, atau consumer lending, yang si orang A gitu pinjam ke satu peer-to-peer lending, pinjam nggak balikin duit, dia pinjam ke yang satu lagi gitu kan, pinjam satu lagi. Nah sebenarnya kalau ada data sharing antar fintech itu akan lebih aman. Kalau nggak, gue nggak tahu udah apa enggak terjadi. Jadi ada data sharing misalnya antara Julo, Modalku, sama Investri, sama yang lain gitu kan. Itu akan jadi menarik. Jadi orang tahu, oh ini orang ini udah masih ada hutang di situ. Jangan dikasih yang di sini gitu kan. Jadi sebenarnya emang secara government juga harus ngebuat satu platform untuk memprotek hal-hal kayak gitu. Terus juga banyak ya sebenarnya kayak license OJK juga baru keluar setelah fintech itu sudah berkembang gitu kan. Itu juga a challenge gitu kan. Tapi emang inovasi itu selalu biasanya di depan regulasi gitu kan. Itu emang karena ya namanya sebuah inovasi pasti breakthrough dan regulation suka agak lambat gitu. Makanya ada konsep sandbox juga dibuat gitu kan. Tapi tentunya sebuah inovasi pasti gini, inovasi itu 180 derajat berbeda dengan risiko gitu kan. Jadi pasti itu terjadi gitu kan. Dan untuk bank-bank besar tentunya mereka menjaga risiko gitu kan. Tapi ya ini sih, I hope bank-bank besar cepat mendeploy their own fintech teknologi. Konsepnya fintech kan sebenarnya ini kan, big data is prediction atau credit scoring kan, credit scoring concept. Jadi biasanya yang orang perlu kredit itu takes time atau take more data untuk dapat kreditnya. Sekarang dengan credit scoring, they predict dengan ada istilahnya handphone scraping. Jadi kalau lo install aplikasi si fintech, terus are you agreed to give data? Yes. Sebenarnya itu datanya diambil semua data. Jadi dibacain, SMS tuh dibacain segala macam. Karena lu emang mau pinjam duit, lu harus ngasih data. Karena lu nggak bisa ngasih data. Dan itu dalam waktu berapa jam langsung duitnya cair gitu kan. Itu emang, ya, sebuah inovasi dan emang akan jadi sebuah risiko tinggi. Jadi itu, problem itu bukan hanya di Indonesia, di China juga. It's a challenge. Di US juga kok masalah fintech. Hopefully dengan kita punya sekarang kan Dukcapil udah lumayan solid gitu kan, udah integrasi data dan government dan pemerintah sekarang sangat progresif terhadap digital ekonomi. Hopefully everybody going toward to something positif lah ya. Tapi ya nggak bisa dipungkirin banyak korban, banyak korban. Masalahnya juga di Indonesia nggak semua orang juga well educated, jadi kadang mereka misunderstand the concept of peer-to-peer lending ini, sehingga kadang bukan salah si servisnya, cuman si konsumernya juga nggak kata cerdas juga nggak bisa dibilang ya.
nggak sensitif. Kadang yang nggak make sense itu yang nggak make sense menurut gua gitu. Mungkin logikanya harus lebih dikuatin. Jangan percaya klinik. Iya. Kita kan jadi memang kadang-kadang awalnya pengen sesuatu yang cepat dan mudah gitu, tapi kadang-kadang terjebak juga. Benar. Anything yang instant itu nggak benar. Even Indomie instant, kalau kebanyakan makan Indomie juga nggak benar. Itu enak. Tapi kalau OJK juga kayak bikin aturan kayak perlindungan konsumen, misalnya bahwa yang software ataupun P2P itu cuma boleh akses cemilan, kamera, mikrofon, location. Sebenarnya yang lain-lain itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau ada sesuatu yang gitu, mendingan jangan dimasukin, jangan karena kita kurius kita oke gitu kan. Itu ya mudah-mudahan juga sih kayak di negara lain ya, kayak undang-undang perlindungan data nasabah, perlindungan data pribadi ini bisa segera keluar juga sih. Karena seperti negara lain sebenarnya itu sudah ada gitu kan, Australia, kemudian di Eropa sudah ada. Mungkin saya sebenarnya mau invite teman-teman kalau ada yang ingin sharing juga tentang pengalaman ataupun komen tentang digital ekonomi. Kasihan nih Italo dari tadi udah kehausan kayaknya. Kalau boleh. Ada minuman kok, tenang aja. Iya, kasihan nih. Boleh nggak? Ada komen? Tadi ada kayak ada Berdi dan Arsanti dari udah nggak ada ya? Marbun, mau komen nggak Marbun? Dari digital banking? Nggak? Oke. Kalau kayaknya udah nggak ada yang ini ya, nggak ada yang nanya lagi. Res, kira-kira mau kita tutup ya Reza? Mau ini ya, mau foto bareng gitu. So far sih, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada komen, saya mau berterima kasih banyak untuk 93 kita malam ini yang sangat terima kasih teman-teman semua partisipasinya, kontribusinya. Mudah-mudahan kita jadi lebih paham tentang ekonomi digital dan sebenarnya banyak peran yang bisa dilakukan apalagi di era COVID-19 ini. Saya ngelihat bahwa ini bisa jadi suatu leapfrog masuk ke ekonomi digital yang who led the digital transformation in your company? Pilihannya CEO, CIO, atau COVID-19. Yang dipilih adalah COVID-19. Jadi sebenarnya COVID-19 ini yang justru mendorong ekonomi dan digital transformation. Tapi mudah-mudahan ke sesuatu yang baik, positif, dan juga mendorong terutama industri-industri kecil di Indonesia. Dari saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita. Makasih banyak Italo, Reza yang sudah ini menyumbangkan gagasan dan juga sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke foto bersama ya, Res. Hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Kukuhkan sikap dan tekad mandiri, capai masa gemilang. Rentangkan sayap, panjatkan citra, cerdaskan negara, bantarkan bangsa.